Kita mau bahas tentang, saya kebetulan baru baca link dari sebuah berita. Nih, linknya ini nih. Kelihatan nggak ya? Watchometers.info. Nah, ini tentang grafik penyebab orang meninggal paling tinggi. Ya, ini di periode 1 Januari 2020 sampai 1 April 2020. Jadi di periode 4 bulan aja. Nah, ini seluruh dunia ya. Itu orang yang meninggal itu banyakan karena apa gitu kan. Nah, yang paling tinggi itu adalah karena aborsi. Aborsi ini selama 4 bulan ini korbannya adalah 10.670.908 jiwa itu. Kemudian yang kedua starvation tahu ya, kelaparan. Jadi akibat kelaparan, mungkin para pengungsi, atau orang-orang yang berada di negara yang kena imbas kelaparan itu 2.807.806. Kemudian yang ketiga adalah cancer. Jadi yang meninggal karena kanker. Ini juga 2.061.853 orang. Kemudian yang keempat itu smoking. Jadi meninggal karena merokok. Ya bukan karena rokoknya terus mati gitu, enggak, tapi akibat merokok. Itu 1.254.997 orang. Kemudian di urutan nomor 5 itu HIV/AIDS. HIV/AIDS ini juga termasuk salah satu tergolong wabah ya di dunia. Jadi waktu munculnya ini juga dulu paniknya sih, semua orang tuh panik gitu. Cuman penularannya nggak seganas corona ini kan gitu. Lalu yang keenam ini traffic accident. Jadi meninggal karena kecelakaan lalu lintas itu tinggi sekali di dunia. 338.886 orang selama 4 bulan ya. Lalu yang nomor 7 adalah suicide, tahu ya, bunuh diri. Nah, ini bunuh diri ini juga banyak banget ternyata, 269.209 orang. Lalu yang ke-8 itu malaria. Nah, malaria juga masih tinggi, padahal konon kabarnya obat malaria ini hanya ada di Indonesia ya enggak sih, Kina itu loh ya. 246.250 orang. Lalu yang ke-9 ini nih aneh nih, unik, unclean drinking water. Jadi meninggal karena minum air yang nggak bersih. Ini kalau nggak salah termasuk yang di kolam renang deh. Jadi kolam renang atau terus mungkin ya pokoknya akibat inilah mengkonsumsi air yang kurang bersih ya. Mungkin keracunan juga, nggak tahu deh ya. Kemudian yang ke-10 itu adalah seasonal flu. Jadi flu musiman. Flu ini juga masih tinggi ya, 122.062 orang dalam 4 bulan. Dan yang ke-11 adalah coronavirus. Coronavirus selama 4 bulan ini telah menelan korban 46.491 orang. Artinya dari segi korban jiwanya, sebetulnya coronavirus itu masih di urutan ke-11 ya. Tapi masalahnya adalah ini pandemik. Jadi penyebarannya itu sangat menakutkan, sangat cepat, dan efek-efek dari penyebaran ini yang berbahaya, yang bikin sampai semua negara yang mengalami pandemik ini lockdown. Dan kalau kita baca-baca sepertinya tidak banyak, malah mungkin baru ini kasus pandemik yang bikin semua negara melakukan lockdown ya. Ada apa, tapi kayaknya baru ini deh yang lockdownnya besar-besaran itu, dan ya pengaruhnya tentu ke perekonomian gitu. Nah, yang menarik dari data-data ini ya, kalau saya lihat yang menarik dari data-data ini, misalnya ya, aborsi ini kan sampai 10 juta ya. Data ini dari mana gitu kan?
Ini pasti yang terdata kan, yang tercatat. Artinya sumbernya pasti dari rumah sakit. Rumah-rumah sakit yang melakukan aborsi atau mungkin klinik atau apalah gitu ya. Kalau orang yang melakukan aborsi sendiri atau misalnya kalau di negara-negara berkembang mungkin aborsinya di dukun, ya mana ketahuan, ya kan? Gitu. Kemudian yang kelaparan juga mungkin terdata oleh negara. Cancer apalagi pasti lebih terdata, ya mungkin lebih akurat ya. Gitu. Kemudian dan yang lain-lain, traffic accident juga pasti terdata, HIV AIDS ya. Nah, bunuh diri juga mungkin terdata karena begitu orang ada kasus bunuh diri, mungkin itu pasti didata oleh pejabat setempat atau kalau di kita mungkin tingkat RT RW dan seterusnya gitu ya. Tuh. Nah, jadi sekilas memang efeknya coronavirus itu tidak menakutkan gitu, tapi ke efek lainnya, ke efek psikologisnya, kemudian seperti saat ini karena kita harus mengurung diri sampai udah sebulan lebih gitu, jadi mungkin nggak akan kena corona tapi kena penyakit lain, misalnya depresi, gila. Jadi nggak akan masuk ruang isolasi, tapi akan masuk ruang apa? Rumah sakit jiwa. Amit-amit. Mudah-mudahan cepat berlalu ya. Ya kan?